Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai teori tingkah laku konsumen, teori nilai guna, atau utility. Nah, adapun anggota kelompok 2 yaitu Mersitika, Nelly, Nirmala, dan Nisrina Maharani Asbakri. Baik, saya akan memaparkan materi pertama yaitu hipotesis utama teori nilai guna. Nah, hipotesis utama teori nilai guna ini menyatakan bahwa nilai guna marginal akan semakin menurun seiring bertambahnya konsumsi suatu barang. Semakin banyaknya seseorang mengonsumsi barang tersebut, tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan akan semakin berkurang. Jika konsumsi tersebut berlanjut, nilai guna bisa menjadi negatif yang berarti konsumsi tambahan justru mengurangi kepuasan. Pada awalnya, setiap tambahan konsumsi meningkatkan kepuasan. Misalnya, seseorang yang haus akan merasa sangat puas saat minum segelas air pertama dan kepuasan masih bertambah pada gelas kedua atau ketiga. Namun, seiring bertambahnya jumlah konsumsi, kepuasan yang diperoleh akan semakin kecil. Ketika konsumsi mencapai batas tertentu, tambahan konsumsi tidak lagi memberikan kepuasan, bahkan bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Misalnya, setelah beberapa gelas air, seseorang mungkin merasa terlalu kenyang dan menolak minum lagi. Dengan demikian, teori ini menunjukkan bahwa konsumsi berlebihan dapat menurunkan nilai guna hingga ke titik negatif. Sekian materi dari saya berikan ke pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu nilai guna total dalam angka. Kita bisa lihat di dalam tabel berikut ini, ketika seorang memakan hingga 8 mangga, nilai guna marginal masih positif. Artinya kepuasan terus bertambah, tetapi dengan kecepatan yang lebih lambat. Namun saat memakan mangga ke-9, nilai guna marginal menjadi negatif, yang berarti kepuasan total justru mulai berkurang karena jumlah mangga yang dikonsumsi terlalu banyak. Contoh ini menunjukkan bahwa kepuasan maksimal dicapai dengan memakan 8 mangga. Dan jika seorang terus makan hingga 9, 10, atau 11 mangga, kepuasan yang diperoleh akan lebih rendah daripada jika mereka hanya memakan 5 atau 8 mangga. Next. Dari kurva di atas, kita bisa lihat bahwa kurva nilai guna total, sumbu vertikal mewakili nilai guna total dan sumbu horizontalnya mewakili jumlah barang yang dikonsumsi, misalnya mangga tadi. Kurva ini dimulai dari titik nol, yang berarti ketika tidak ada konsumsi, nilai guna total juga nol. Pada awalnya, kurva TU meningkat, menunjukkan bahwa seiring penambahan konsumsi, kepuasan total yang diperoleh bertambah. Namun, setelah konsumsi mencapai 8 mangga, kurva mulai menurun, menunjukkan bahwa konsumsi tambahan justru mengurangi kepuasan total. Dan kita bisa lihat pada kurva nilai guna marginal, sumbu vertikal pada grafik ini menggambarkan nilai guna marginal, sementara sumbu horizontalnya menggambarkan jumlah barang yang dikonsumsi. Kurva MU turun dari kiri atas ke kanan bawah, mencerminkan bahwa tambahan unit barang yang dikonsumsi semakin berkurang. Kurva MU memotong sumbu horizontal setelah konsumsi 8 mangga, yang menunjukkan bahwa tambahan konsumsi setelah itu menghasilkan nilai guna marginal negatif. Ini berarti bahwa konsumsi lebih dari 8 mangga menurunkan kepuasan total. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri berikutnya. Perlu diperhatikan harga barang yang berbeda. Jika harga setiap barang sama, maka nilai guna maksimum dicapai ketika nilai guna marginal dari setiap barang juga sama. Misalnya, seseorang mengonsumsi 3 jenis barang, yaitu
nilai guna marginal dari ketiga barang ini sama dan harganya sama, kepuasan maksimum juga dicapai dengan mengonsumsi 3 unit pakaian, 5 unit makanan, dan 2 kali hiburan. Namun, dalam kenyataannya, harga barang berbeda. Nah, jika harga barang A 3 kali lipat dari harga barang B dan nilai guna marginal keduanya sama, lebih baik lebih murah. Nah, jika konsumen membeli 3 unit barang dari unit B, mereka akan mendapatkan 3 kali nilai guna dari yang diperoleh dengan membeli 1 unit dari barang A. Nah, sementara biaya yang dikeluarkan itu tetap sama. Sekian dari saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait syarat pemaksimuman nilai guna. Nah, untuk memaksimalkan nilai guna ketika harga barang-barang berbeda, eh, syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan barang harus memberikan nilai guna marginal yang sama. Nah, contohnya jika seseorang memiliki uang Rp5.000 dan ingin membeli makanan atau pakaian dengan harga masing-masing Rp5.000 dan satu unit makanan memberikan nilai guna marginal 5, sedangkan satu unit pakaian memberikan nilai guna marginal 50. Maka yang bisa disimpulkan adalah yang pertama membeli makanan memberikan 10 unit tambahan dengan nilai guna total 50. Dan yang kedua membeli pakaian memberikan satu unit tambahan dengan nilai guna marginal 50. Kedua pilihan memberikan nilai guna marginal yang sama. Dan dari sini muncul dua hipotesis. Yang pertama yaitu nilai guna maksimum tercapai ketika perbandingan nilai guna marginal dari berbagai barang sama dengan perbandingan harga-harganya. Yang kedua, nilai guna maksimum tercapai ketika nilai guna marginal per rupiah yang dikeluarkan untuk setiap barang itu sama. Dan secara aljabar ini dinyatakan sebagai nilai guna marginal dan PPP adalah harga barang. Sekian dari materi saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Mengakhiri presentasi ini, berikut adalah kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu teori nilai guna menjelaskan bahwa kepuasan yang kita dapatkan dari mengonsumsi satu barang akan semakin berkurang seiring bertambahnya jumlah yang dikonsumsi. Artinya, semakin banyak kita makan atau menggunakan sesuatu, semakin sedikit tambahan kepuasan yang kita rasakan. Untuk mendapatkan kepuasan maksimal, kita perlu membagi pengeluaran dengan bijak, yaitu dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang kita belanjakan memberikan manfaat yang sama besar untuk setiap barang. Dengan cara ini, kita bisa menikmati kepuasan yang maksimal dari semua barang yang kita konsumsi tanpa adanya yang terbuang sia-sia.